Transportasi umum adalah alat angkutan yang menyangkut keselamatan banyak orang di dalamnya. Seharusnya kualitas alat transportasi umum dan awak yang mengoperasikannya harus di atas rata-rata. Karena di tangan mereka lah nyawa ratusan bahkan ribuan orang bergantung. Namun sesempurna apapun alat transportasi itu, ada saja faktor yang menyebabkan kecelakaan terjadi. Sabtu 8 Maret 2014, dunia dikejutkan oleh hilangnya sebuah pesawat penumpang Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370. Pesawat ini menghilang ketika dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Beijing di malam hari. Hilangnya pesawat ini membuat publik teringat sebuah peristiwa yang mirip yang terjadi pada 1 Juni 2009, yaitu kecelakaan Air France 447. Pesawat penumpang milik Prancis ini berangkat dari Rio de Janeiro, Brazil di malam hari dan rencananya akan mendarat di Paris, Prancis. Pesawat MH370 membawa 239 orang, termasuk penumpang dan awak pesawat. 7 orang diantaranya adalah warga negara Indonesia. Sementara itu, pesawat Air France 447 membawa 228 orang penumpang dan kru pesawat. Jika keduanya sama-sama tidak sempat mengirim sinyal darurat sebelum hilang dari pantauan radar, tapi untuk MH370, pesawat justru diduga sengaja menghindari radar, bahkan sampai melakukan manuver zigzag. Beberapa hari setelah peristiwa naas yang dialami pesawat Air France 447, nasibnya dengan cepat diketahui terjatuh di Samudra Atlantik. Dari hasil penyelidikan, Air France 447 tercebur ke laut secara utuh dengan kecepatan 280 km per jam dari udara akibat kesalahan pilot mengatasi turbulensi. Kabarnya, pilot menaikkan hidung pesawat hingga kecepatan pesawat tidak cukup untuk mempertahankan gaya angkat yang memadai. Tapi, apa alasan pilot kehilangan kendali dalam situasi seperti itu tetap menjadi misteri. Sementara itu, untuk MH370, sekitar 1 jam setelah tinggal landas, sinyal MH370 dilaporkan hilang dari radar menara pemandu lalu lintas udara atau ATC Subang, Malaysia. Berbagai spekulasi pun muncul, mulai dari pembajakan karena pesawat diduga membelok arah. Lalu ada juga spekulasi konspirasi politik demi kepentingan negara tertentu dengan mengorbankan pesawat malang itu, hingga dugaan bahwa MH370 masuk ke dimensi dunia lain. Hingga kini, kemana dan apa yang sebenarnya terjadi dengan MH370 masih menjadi misteri. Sejauh ini diperkirakan penerbangan MH370 berakhir di Samudra Hindia. 5 hari setelah peristiwa kecelakaan Air France 447, 2 mayat ditemukan. Lalu di hari ke-25, pencarian dihentikan. Sekitar 2 tahun kemudian, berkat operasi bawah laut yang menelan biaya hingga lebih dari 464 miliar rupiah dari negara Prancis dan Brazil, bangkai pesawat Air France 447 ditemukan beserta 104 rangka mayat, berikut kotak hitamnya yang berada di dasar Samudra Atlantik. Sementara itu, pencarian MH370 yang masih diselimuti 1001 tanda tanya diklaim sebagai yang terbesar, terlama, dan termahal sepanjang sejarah. Sebelumnya, periode pencarian terpanjang pesawat hilang dalam sejarah dialami oleh Adam Air yang jatuh di perairan Sulawesi pada 2007. Adam Air baru ditemukan setelah dicari selama 10 hari. Menurut para ilmuwan dan analis, biaya untuk menemukan MH370 diperkirakan 10 kali lebih mahal dari pencarian pesawat Air France dengan jumlah 27 negara yang turut serta mencarinya. Walaupun secara kasat mata, kapal laut memiliki resiko kecelakaan yang lebih rendah daripada pesawat terbang, namun sepanjang sejarah, ada beberapa kecelakaan kapal laut yang kemudian menjadi duka dunia. Kapal Titanic, MV Donna Paz, dan Tampomas kedua pernah mengalami kecelakaan yang kemudian tercatat sebagai yang terparah di dunia. Kapal Titanic mengalami kecelakaan pada 15 April 1912.
kapal penumpang Super Britania Raya yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara itu menabrak gunung es saat akan berlayar dari Southampton, Inggris ke New York City, Amerika Serikat. Malang, kapal yang diklaim pembuatnya tidak akan bisa tenggelam ini celaka karena kesalahan manusia. Sang kapten kapal mempercepat waktu pelayaran dengan menambah kecepatan Titanic sampai ke titik maksimal untuk mengejutkan media. Namun sayang, saat berhadapan dengan gunung es, kapal megah itu tidak sempat menghindar, hingga bagian depan kapal menabrak gunung es dan merobek sebagian badan kapal. Sementara itu pada 20 Desember 1987, MV Donna Paz, kapal feri berbendera Filipina, bertabrakan dengan kapal tanker MT Vector yang sedang melakukan perjalanan dari Kepulauan Samar menuju Filipina. Kapal tanker yang membawa 8.800 barrel minyak itu pun langsung terbakar beberapa saat setelah bertabrakan. Api kemudian menyambar Donna Paz, sehingga para penumpang tidak sempat menurunkan sekoci. Karena api ini juga, Donna Paz langsung tenggelam beberapa menit setelah tabrakan. Di Indonesia, kecelakaan kapal terbesar terjadi pada 26 Januari 1981. Ketika itu, KMP Tampomas kedua tengah berada dalam perjalanan dari Tanjung Priok, Jakarta menuju Ujung Pandang atau sekarang bernama Makassar. Penyebab tenggelamnya kapal Tampomas karena badai hebat yang mereka hadapi ketika berlayar. Ditambah sebuah puntung rokok yang masih hidup yang memicu kebakaran pada salah satu dek kapal. Ketika api mulai membesar, penumpang segera menuju ke dek atas untuk menyelamatkan diri dengan menggunakan sekoci. Namun proses evakuasi berjalan lambat karena untuk menuju ke dek atas hanya ada satu pintu. Pada kecelakaan Titanic, 1.514 orang tewas dari 2.224 penumpang. Memang jumlah korban selamat dari kapal yang diklaim oleh pembuatnya tidak akan tenggelam ini mencapai 1.178 orang. Namun untuk ukuran kapal canggih di masanya seperti Titanic, seharusnya korban yang selamat bisa lebih banyak. Hal ini terjadi karena jumlah sekoci yang disediakan di kapal mewah itu hanya berkapasitas sepertiga dari jumlah seluruh penumpang. Sementara itu pada tragedi yang dialami kapal MV Donna Paz, jumlah korban yang tewas mencapai 4.375 orang. Padahal kapasitas maksimum kapal hanya 1.518 orang. 21 orang korban selamat karena bisa berenang menjauhi kapal. Dan saat itu tidak ada waktu untuk menurunkan sekoci penyelamat. Pada KMP Tampomas kedua, kapal ini membawa puluhan kendaraan bermotor dan 1.442 orang yang terdiri dari penumpang dan awak kapal. 753 orang berhasil diselamatkan, sementara sisanya tewas tenggelam bersama kapal yang terbakar, termasuk nakoda kapal yang bernama Kapten Abdul Rifai. Jumlah penumpang memang tidak melebihi kapasitas maksimal dari kapal Tampomas kedua, walaupun ada beberapa orang yang berstatus penumpang gelap. Dilihat dari jumlah korban yang tewas, kapal Donna Paz masih menjadi kecelakaan kapal laut terbesar sepanjang sejarah dunia. Kecelakaan transportasi yang juga memakan korban yang banyak adalah kecelakaan kereta api. Yang pertama adalah tragedi Firozabad di India. Sebanyak 200 orang tewas akibat kecelakaan ini. Lalu tragedi yang tidak kalah mengenaskan adalah tragedi Est di Jerman. Korban tewas berjumlah 101 orang, sedangkan korban luka-luka berjumlah 88 orang. Tragedi Firozabad melibatkan dua kereta, yaitu Kalindi Express dan Purushottam Express, yang sedang melaju di daerah Firozabad. Ketika itu Purushottam berada di satu jalur dengan kereta Kalindi Express. Purushottam sempat mencoba melakukan rem mendadak, namun usaha itu tidak berhasil, dan akhirnya harus menabrak Kalindi Express. Sementara itu, tragedi Es hanya melibatkan satu kereta saja. Akibat salah satu roda dari kereta tersebut retak, kereta pun tergelincir. Karena jenis kereta naas ini adalah kereta cepat, masinis pun kehilangan kendali ketika kereta tergelincir. Akibatnya, kecelakaan pun tak bisa dielakkan.
rasa itulah beberapa kasus kecelakaan transportasi terbesar sepanjang sejarah. Semoga semua pengalaman ini menjadi masukan bagi pengelola transportasi umum dan para pengendaranya.